Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali masih di perkuliahan online Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom bersama saya Iman Sofik. Hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan tentang database server, yaitu MySQL. Yang minggu lalu sudah kita bahas mengenai pemakaian MySQL dengan menggunakan CLI, ya, Command Line Interpreter. Untuk hari ini kita akan mencoba menggunakan MySQL atau MariaDB dengan memanfaatkan phpMyAdmin atau yang disebut dengan Webbase. Oke, baiklah, akan kita coba langsung tampilkan ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan paket SAM. Ya, jadi seperti yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, MySQL ada yang di install berdiri sendiri. Jadi Anda download di mysql.org atau mysql.com, kemudian silakan diinstal, ataukah memilih dengan paket yang sudah disediakan, yang banyak dikembangkan. Nah, salah satu paket yang ada yaitu SAM. Kenapa dinamakan paket? Karena memang di dalamnya terdapat ada banyak aplikasi. Tidak hanya MySQL, tapi Anda juga mendapatkan Apache dan PHP. Ya. Nah, disinilah kenapa pada kesempatan kali ini saya akan mencoba pakai SAM. Karena kemungkinan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya Anda juga akan mendapatkan mata kuliah tentang web yang biasanya juga memanfaatkan SAM juga. Ya, jadi silakan Anda download SAM, baik yang portable ataupun yang installer. Kemudian Anda periksa. Kebetulan kalau di tempat saya itu ada di drive F, ya, saya coba di drive F. Ini ada folder namanya XAM. Kemudian silakan di scroll ke bawah, jalankan saja SAM control. Ya, SAM control nanti akan tampil seperti ini. Oke, sebentar ya. Nah, silakan dijalankan. Nah, Apache dan MySQL. Sebenarnya untuk pemicu dari MySQL cukup MySQL saja. Tapi karena nanti kita juga akan membahas bagaimana mengakses MySQL dengan menggunakan Webbase, maka perlu diaktifkan yang namanya Apache. Apache ini apa? Nanti akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah pemrograman web ya. Jadi intinya dia web server yang menjadikan komputer kita menjadi sebuah server. Nah, kalau dua-duanya sudah Anda aktifkan, pastikan warnanya hijau. Kemudian di sini berubah yang tadinya start menjadi stop. Bisa diminimaliskan nih ya. Silakan bisa diminimaliskan. Kemudian silakan buka browser Chrome, Mozilla, Opera ataupun yang lainnya. Coba ketikkan localhost. Ya. Kalau tampilnya nanti seperti ini, SAM Apache plus MariaDB plus PHP plus Perl, ini artinya SAM control yang tadi Anda aktifkan sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi Apache dan MySQL-nya sudah bisa aktif termasuk PHP-nya. Nah, khusus untuk menjalankan MySQL, Anda bisa pilih yang phpMyAdmin. Ya, phpMyAdmin, silakan diklik. Nanti akan tampil lembar kerja atau halaman seperti ini. Nah, inilah database MySQL yang nantinya akan Anda olah. Ya. Oh ya, karena namanya MariaDB ya, walaupun istilah phpMyAdmin sama baik di MySQL maupun di MariaDB. Atau ya, Anda ketik aja localhost / kemudian phpMyAdmin. Nah, ini juga bisa. phpMyAdmin, enter. Pastikan tampilnya seperti tadi. Nah, biasanya kalau kita sudah online nanti www nama servernya apa / phpMyAdmin juga. Nah, yang Anda lihat di kiri, yang pertama ini ya, lihat di kiri, ini adalah daftar database yang Anda miliki sekarang. Nah, ini identik dengan yang Anda lihat nantinya di dalam folder MySQL, kemudian data. Nah, ini kalau masuk ke sini, nama-nama ini DB CI Rabu, DB CI Selasa sampai dengan webku itu sama dengan yang tadi Anda lihat di sini. Nah, sama ya? Sama. Nah, artinya nanti akan membentuk per database adalah satu folder. Kemudian di sebelah kanannya ini
Ini menunya, jadi Anda mau apa nanti, misalnya berkaitan dengan database, maka Anda akan menampilkan daftar database yang ada di sini. Ini sama dengan yang di sini. Kemudian kalau kita pilih SQL, maka akan muncul tempat untuk menuliskan perintah SQL. Ya, insert into create database, select bintang, itu akan tampil di sini. Sehingga kalau misalnya Anda mau mengaktifkan webku misalnya, bisa Anda ketikkan use webku titik koma. Nah, kemudian bisa Anda kirim. Nah, ini sama halnya Anda mengklik webku. Ya, atau misalnya mau menjalankan yang lainnya, silakan bisa Anda sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Kemudian yang berikutnya ada status. Ini mengenai status dari MySQL-nya sendiri. Ya, ada server, ada proses aktif, ada statistik query dan sebagainya. Nah, ini biasanya digunakan oleh seorang administrator untuk memantau sejauh mana aktivitas dari database yang sekarang digunakan. Ya, ini sebenarnya juga bisa Anda lihat pada waktu Anda mengklik tombol rumah ini ya. Nah, ini juga sama, ini ada informasi-informasi yang hampir mirip dengan yang tadi ada di status tadi. Ini servernya dan sebagainya akan tampil di sini. Kemudian ada akun pengguna ya, di daftar user yang bisa yang bisa mengakses ya, yang bisa mengakses database yang ada di sini. Export import ini untuk proses backup ya, pengaturan untuk apa namanya, juga hampir sama dengan export import juga dan sebagainya ya. Oke, kita coba yang pertama, yaitu untuk membuat database ya. Jadi untuk membuat database caranya mudah. Anda tinggal masuk ke home, ini ke home, atau bisa pilih tombol baru di sini juga bisa. Kemudian ketikkan database apa yang mau Anda buat. Misalnya saya bikin nama databasenya dbstcom misalnya. Oke, tinggal Anda klik tombol buat. Nah, ini sama halnya kita menggunakan perintah create database bla bla bla. Nah, ini muncul dbstcom. Demikian juga nanti di sini akan muncul ada folder dbstcom ya. Di dalamnya ada file 1 ya, dbopt ini. Kemudian langkah berikutnya membuat tabel. Nah, bisa Anda ketikkan saja nama tabelnya apa. Misalnya nama tabelnya mahasiswa misalnya. Oke, ini. Apa yang nanti Anda masukkan? Misalnya NPM, nama, tanggal lahir, terus tinggi badan misalnya ya. Oke, kolomnya 4, berarti Anda siapkan 4. Atau mungkin kolomnya ada 5, apalagi mungkin hobi, tinggal disesuaikan. Ya, ini bisa ditambahi, bisa dikurangi nanti. Jadi tidak 4 itu berarti harus 4 ya. Artinya nanti di kemudian hari atau barangkali mau diupdate bisa bertambah atau berkurang jumlah fieldnya. Oke, saya klik tombol kirim. Nah, ini muncul untuk pengisian fieldnya ya. Nama misalnya pertama di NPM ya, atau name. Name ini diisi dengan angka, tapi angkanya tidak digunakan untuk proses perhitungan ya. Artinya tidak mungkin dari nim sampai bawah dihitung jumlah nim atau total nim atau rata-rata nim ya, walaupun untuk angka. Nah, ini kita bisa menggunakan yang tipenya char atau varchar. Oke, saya gunakan yang tipe char aja. Mana charnya? Nah, ini char. Kenapa char? Karena nim ini lebarnya sama. Jadi kalau ada sesuatu yang nanti tidak membutuhkan proses perhitungan, maka sebaiknya tipenya char ya. Karena digitnya sama ya, tidak menggunakan proses perhitungan, digitnya lebarnya sama semuanya, maka sebaiknya tipenya char. Tapi kalau digitnya beda-beda, kayak nama itu ada yang panjang pendek, nah ini sebaiknya pakainya yang varchar. Oke, berikutnya nama. Nah ini saya pilih yang varchar. Saya isikan 30 misalnya, kemudian yang berikutnya tanggal lahir misalnya ya. Tanggal lahir tipenya date. Kalau date tidak usah kita isikan. Untuk panjang atau value-nya, nilainya abaikan aja, karena nanti tanggal lahir otomatis isinya bulan tahun tanggal ya. Kemudian yang berikutnya TB atau tinggi badan, ini diisi angka, maka saya pilih integer misalnya. Demikian juga dengan integer tidak perlu diisikan angka. Jadi yang diisi angka di sini manakala kalau Anda menemui tipenya char dan varchar saja. Oke, tinggal klik tombol simpan.
Nah, ini sudah muncul, ada NIM, nama, tanggal lahir, TB. Ya, sudah jadi. Ya. Kemudian kalau mau ngisi gimana Pak? Kalau mau ngisi tinggal tambahkan di sini. Nah, nanti muncul menu tambahkan, tinggal kita isikan. Secara default dia akan tampil dua ya, dua data. Nanti bisa kita tambahkan kembali. Atau nih Anda ketikkan lanjut penambahan untuk berapa baris? 5, ketik aja 5. Oke, NIM yang pertama. Kita isikan ini misalnya ya. Namanya misalnya tanggal lahir. Nah, ini bisa kita klik di sini, kita pilih tanggalnya. Nah, mungkin dia lahir tahun berapa, tinggal disesuaikan aja ya. Ya, anggap aja misalnya 18 September. Ini kalau angka tahunnya mau Anda sesuaikan, bisa disesuaikan kembali. Kemudian tinggi badan 170. Nah, oke, yang bawahnya lagi 1, 2, 3 sekian. Misalnya namanya Budi Hartono saja. Tanggal lahirnya misalnya 2000. Oke, kemudian tinggi badan 175 misalnya. Nah, kalau udah tinggal Anda klik tombol kirim yang bawah. Kalau ini hanya ngirim yang ini saja ya, supaya dua-duanya kesimpan, kita klik tombol kirim. Nah, ini muncul perintah SQL-nya insert into. Jadi kalau selama ini kita nulis insert into baru dieksekusi, sekarang kebalikannya, kita ngisi perintah SQL-nya tampil ya. Oke, kita lihat yang jelajah, ini Bruce. Nah, ini muncul ya, Iman Sofik dan Budi Hartono sudah tampil di sini. Nah, jadi sangat mudah ya penggunaannya. Ya, untuk yang Webis-nya ini ketimbang yang menggunakan perintah CLI kemarin. Jadi Mang Webis ini dibuat untuk membantu manakala kita mengelola database MariaDB atau MySQL. Memang secara memori untuk CLI lebih ringan ya ketimbang kita menggunakan yang model pakai Webis ini. Tapi ini juga relatif ringan tergantung koneksi jaringannya juga. Ya. Nah, kemudian untuk menampilkan data dan sebagainya bisa kita lihat strukturnya. Ini kalau tidak ada primary key-nya ya, maka untuk mengeditnya agak cukup susah. Nah, maka supaya nanti fungsi edit, hapus ya itu bisa mudah kita gunakan ya, maka sebaiknya harus menggunakan ini kolom yang unik ya, kolom yang unik. Nah, di permintaan dari MySQL atau MariaDB seperti itu. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur? Oke, masuk aja ke struktur. Ya, ke struktur. Beda kan dengan yang ini misalkan ya, coba saya contohkan satu yang database ini. Nah, news misalnya. Nah, ini kalau kita lihat database-nya, selain field-nya kelihatan, di sebelah kirinya juga ada ubah, salin, hapus. Sehingga kalau nanti kita mau ngedit tinggal klik aja ubah, mau mengcopy tinggal klik salin, mau hapus tinggal centang kemudian hapus. Sedangkan yang barusan kita buat ini tidak ada. Tidak ada ya, sama-sama masuknya ke jelajah. Terus gimana? Tadi masuk ke struktur. Kemudian, nah di sini ada pilihan ubah ya, atau bisa nambah field baru boleh ya. Kalau misalnya ini NIM bisa digunakan sebagai kunci, maka bisa Anda langsung atur kuncinya. Tapi kalau ternyata tidak ada, bisa Anda tambahkan lagi satu kolom kosong. Kemudian tipe data dan sebagainya silahkan ditentukan. Nah, atau kalau ini NIM misalkan, oke, tinggal tanda aja NIM-nya. Kemudian di sini ada pilihan ubah. Nah, di bagian ubah ini nanti akan muncul NIM, karakter dan sebagainya. Kemudian di paling kanan sendiri ini ada atau kalau enggak nanti pakai AI ya, auto increment. Oke, di sini tidak ada, berarti kita coba masuk dulu ke awal lagi ke struktur. Saya pilih aja di bagian lainnya ini. Nah, ini lainnya ada pilihan utama, unik dan sebagainya. Minimal milihnya yang unik minimal.
ya, minimal unik. Atau kalau tidak bisa pilih yang utama ya, utama. Oke. Nah, ini kalau kita masuk ke jelajah sekarang, perhatikan perbedaannya. Nah, sudah muncul ada ubah, salin, hapus, karena name-nya sudah disesuaikan menjadi primary key atau minimal unik tadi ya. Pokoknya tidak boleh tidak boleh tanpa status untuk salah satu fieldnya. Jadi pilih salah satu sembarang yang sekiranya itu nanti tidak mungkin ada yang kembar ya. Misalnya NIM, kalau nama kan kemungkinan ada yang sama ya, Iman, Budi itu namanya banyak, tinggi badan juga kemungkinan banyak yang kembar. Nah, kalau seperti itu tidak bisa. Jadi carilah yang fieldnya itu identik ya, unik. Jadi kalau misalkan ternyata kok tidak ada ya tambah lagi data baru, misalnya saja tambah 1 setelah at beginning of table depan. Nah, nanti kita bikin field baru, misalnya kasih nama ID, tipenya integer dan sebagainya bla 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 ya. Nah, baru Anda simpan nanti. Nah, simpan, otomatis di sini kan ada ID nih. Nah, ID inilah yang nanti digunakan sebagai pembeda satu dengan yang lainnya. Ya, kira-kira begitu. Sedangkan kalau ada yang mau dihapus ya masuk ke struktur, ID-nya tinggal dicentang ya, kemudian Anda pilih yang fungsi hapus nih, hapus. Ya. Nah, ini sudah sangat komunikatif, bahkan sudah berbahasa Indonesia ini ya. Ya, itu cara penggunaan dari MySQL secara sederhana. Kemudian yang paling penting adalah proses backup ya. Jadi kalau saya rasa kalau menambah mengurangi nanti bisa Anda coba kembali ya, bagaimana menambah mengurangi. Nah, yang sering digunakan ini ada export import. Sebagai contoh ini, saya sudah punya data ya, TI 2020 ini. Di sini ada 1 2 3 4 5 tabel. 5 tabel, ada tabel admin X, ada tabel belanja item ya, ada belanja cons, ada belanja troli ya, dan juga ada member, dan masing-masing sudah ada isinya semuanya ini ya. Nah, misalnya contoh ini yang member sudah ada isinya ini, username, password, admin juga demikian sudah ada. Ini belanja item pun juga sudah ada berapa ini, nama, keterangan, harga dan sebagainya. Nah, pengen saya backup. Nah, backupnya bukan copy paste, tetapi kita simpan dengan format SQL. Dan nanti kalau mau dipakai lagi tinggal di ekspor kembali. Oke, ini caranya. Saya klik yang database-nya. Di sini ada pilihan export import. Export berarti keluar, import berarti kita mengambil ya. Nah, ini karena kita mau menyimpan dengan format yang lain, saya pilih export. Export. Ini pilihan cepat. Ada custom. Kalau Anda ingin tidak semuanya, pilih custom. Nah, dari custom nanti yang mau di backup yang mana? Misalnya hanya admin X tidak, jadi centangnya hilangkan. Ya. Atau mungkin admin X tapi hanya strukturnya tok, jadi data nama-namanya tidak misalkan. Ini bisa Anda atur di sini. Ya, kalau semuanya pastikan semuanya. Oke, saya pilih semuanya saja. Kemudian yang terakhir saya klik tombol kirim. Nah, nanti muncul seperti kalau kita download ya. Saya kasih nama misalnya backup 1. Oke, save. Kita simpan di drive F ini ya, di DB server. Nah, karena saya punya file di sini namanya backup. Nah, kalau nanti mau dipakai, Anda gunakan, maka caranya cukup mudah. Misalkan taruhan ini hilang, terhapus atau yang lainnya ya. Kita bikin database baru aja. Misalkan DB Iman ini, kemudian pilih import. Nah, import, pilih file, cari tadi. Oke, sebelumnya perhatikan sekali lagi ya. Ini di DB Iman sama sekali belum ada tabelnya. Beda dengan yang misalkan kalau saya klik TI, ini muncul ada tabelnya berarti ya. Kemudian MySQL ini juga ada tabelnya, banyak malahan. Nah, kalau yang DB Iman ini sama sekali belum ada isinya. Masih kosong ya. Nah, isinya saya pengen mengisinya dengan memanfaatkan proses backup tadi. Nah, caranya tinggal Anda pilih import, kemudian pilih file. Nah, cari tadi filenya berada di mana. Oke, kampus di sini. Nah, yang backup 1. Open.
Oke, perhatikan saya klik tombol kirim. Nah, diberiman ya ini ya. Nah, kalau udah muncul ini, import telah selesai, 22 query dilakukan, bla bla bla, ada informasi sukses dan seterusnya. Sekarang di DB Iman sudah muncul ada 5 buah tabel tadi. Nah, ini cara bagaimana backup dan restore. Ya, atau kalau dalam MySQL istilah backup itu namanya dumping. Dan kan mengembalikan lagi sama yaitu restore. Cara mudahnya seperti itu. Ya, sampai sini. Silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau di chat pada Siakat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan akhir ini. Minggu depan jadwal UAS silakan dipelajari mulai dari awal tentang database server, kemudian penggunaan SQL server sampai dengan MySQL yang baru saja saya buat. Soal dalam bentuk multiple choice dan sedikit dalam bentuk essay. Ya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.